Oke, good morning everyone. Sekarang kalian akan mempresentasikan dongeng Tiga Babi Kecil dan Serigala Jahat yang akan dimulai dari Ardi karena katanya Ardi sudah siap, sudah ready ya. Ardi nggak usah deg-degan. Kayak kita bimbingan kemarin itu kan udah biasa ya lihat orang cerita. Nah sekarang kita nggak akan lama-lama menunggu lagi. Jangan lupa ucapkan salam, selamat pagi kepada teman-teman dan kepada guru. Setelah itu mulai menceritakan apa yang ingin kalian dongengkan. Nanti ada pertanyaan dari Miss Rose juga. Oke, siap ya? Oke, Ardi yang kardusnya agak minggirkan sedikit, lalu Ardi ya. Nah, terus lalu yang itu tarik ke depan. Siap, Ardi silakan kalau mau mendongeng. Waktunya untuk Ardi. Selamat pagi Miss Ros dan teman-teman. Selamat pagi. Kali ini saya akan mendongengkan 3 babi kecil dan 1 serigala jahat. Selamat menyaksikan. Pada satu hari ada induk babi dan 3 babi kecil. 3 babi kecil itu mau hidup mandiri di hutan. Mereka membuat rumah masing-masing. Nah, babi kecil yang pertama ingin membuat rumah dari dia bilang ke kita, bolehkah aku meminta jeramimu? Tuan, aku ingin membuat rumah. Jeraminya boleh. Dia bikin rumah. Barang-barang kesukaannya 1 bed, 2 bolster. Ada 2 tuh bendanya. Ada 2 bendanya Ardi. Bolster sama apa tuh? Lihat dulu gambarnya. Bolster sama bantal biasa apa? biasa. Pillow. Dan selimut blanket. Wardrobe, lemari. Babi kedua juga ingin membuat rumah, tapi bukan dari kayu, melainkan dari babi kedua berkata sopan kepada penjual kayu, bolehkah aku meminta sedikit kayumu tuan? Aku ingin membuat rumah. Kata penjual kayunya, boleh. Benda-benda kesayangannya ancai, sofa, television, sofa, karpet, diam, kelap. Ketiga juga ingin membuat rumah, tapi bukan dari jerami atau kayu. Dia membuat rumah dari batu bata.
Barang-barang kesayangannya, kompor, gunanya masak sayur. Yang kedua, teko, gunanya simpen cai. Yang ketiga, garpu jeung sendok, gunanya untuk makan. Yang keempat, pastel, gunanya rebus cai. Yang keempat, wajan, gunanya masak endog. Yang kelima, kulkas, gunanya simpen sayuran. Yang keenam, peso, gunanya motong-motong sayuran. Piring yang gelas, gunanya piring, gunanya untuk menaruh makanan. Gelas, gunanya untuk minum. Pada suatu malam, ada serigala jahat. Dia menghancurkan rumah babi pertama. Rumah babi pertama ke rumah babi kedua. Serigala pun babi kedua juga rumahnya ditiup serigala. Babi kedua sama babi pertama ke rumah babi yang ketiga. Babi pertama sama babi kedua menutup pintu babi ketiga. Dia bilang, bukain. Ada serigala jahat yang memasuk. Dia pun membuka. Serigala meniup tapi tidak berhasil. Serigala menyerangkan. Dia melewati terowongan asap. Babi pertama dan ke adiknya dinyalakan apinya di terowongan asap. Akhirnya serigala mau masuk dari situ. Adiknya pun menyalakan apinya. Akhirnya serigala pun ekornya terbakar. Dia lari. Akhirnya mereka hidup bahagia. Selesai? Oke, untuk dongeng ini pesan moralnya apa sih, Ardi? Pesan moral untuk cerita ini apa yang mau disampaikan oleh penulis cerita ini buat kita yang membacanya? Tidak boleh malas.
Tidak boleh jadi anak pemalas. Kalau tidak boleh malas itu termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila kedua atau ketiga menurut Ardi. Tidak malas. Ketiga. Oke, Ardi sekarang membuat apa Ardi? Ini ketika Ardi kan, coba bacakan Ardi kertas yang hasil tulisan kita tentang solusi itu loh Ardi. Nah ini ya. Coba pinggirkan dulu kertas dongengnya, Ardi nah, bawa ke tengah itunya. Oke, nah sekarang Ardi bacakan apa yang Ardi temukan dalam dongeng ini. Yuk. Apa permasalahan yang kamu temukan dalam cerita itu? Serigala menghancurkan rumah babi kecil. Ya, apa ide yang kamu bisa pikirkan agar babi-babi kecil itu lebih aman dari serigala jahat? Menangkap serigala. Lalu? Apa yang akan kamu buat untuk membantu 3 babi kecil itu tetap aman? Aku akan membuat jebakan untuk serigala. Bahan-bahan apa yang akan kamu gunakan untuk membuat proyek? Rumah-rumahan dan jebakan dan terobong asap. Siapa yang akan membantu kamu dalam membuat proyek? Ibu sama Mas Danu. Oke, sekarang ceritakan proyekmu. Mana hasilnya? Sudah kamu buat kan? Iya, rumah-rumahannya mana? Ayo, silahkan presentasikan sama Ardi. Jadi gimana caranya ketika serigala akan datang, ganggu lagi babi kecilnya? Bagaimana jebakanmu akan berhasil? Cerita sama Ardi. Jebakannya. Pertama-tama apa dulu tuh yang di depannya? Coba cerita. Boleh cerita. Ini kawat-kawat. Ceritanya itu kawat-kawat berduri. Terus? Kalau serigala mau masuk nanti ketusuk. Oh ya, satu ketusuk. Terus? Berhasil nih, lolos nih. Ya. Masuk ke dalam rumah. Apalagi biar jebakan kedua. Punya dikasih duri-duri. Terus? Jebakannya di sebelah mana? Jebakan kedua, ketiganya mana? Oh, itu tempat apa itu? Pintunya buat masuk nanti ketusuk. Oh, jadi di depan pintu, di belakang pintu itu ada apa? Ada apa? Duri-duri. Duri-duri. Oke, terus dia nggak berhasil masuk lewat itu. Mau masuk lagi lewat atas. Gimana caranya? Ada jebakan lagi tidak? Apinya. Oke, jadi akhirnya Ardi membuat rumahnya dari apa dulu katanya biar babinya aman? Bahan apa? Batu yang kokoh. Oke, lalu dibuat pagar lagi tambahannya biar lebih aman. Pagarnya berkawat, lalu di belakang pintu juga masih ada berduri juga jebakan ketiganya gitu ya. Oke, thank you for your presentation. Nice idea ya, idemu cukup pisas juga. Nanti kalau ada serigala jahat akan terlindungi lebih aman ya. Terima kasih Ardi. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita kedua dari mau Josafat dulu atau mau Sally dulu atau mau Jessica dulu yang akan mendongeng. Sally dulu mau mendongengkan. Oh, kepencet. Oh, Josafat dulu ya. Silakan Josafat. Miss Sally. Oh, Sally, bener asli. Sally mau duluan. Josafat mengalah dulu ya. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan gitu ya. Oke, nak? Yo, sekarang Sally siap. Silakan Sally mendongengkan ceritanya dulu. Pakai salam dulu ya, nak. Selamat pagi teman-teman. Pagi Sally. Saya akan menceritakan dongeng babi kecil dan serigala jahat. Pada suatu hari ada seekor induk babi mempunyai 3 anak babi.
Induk babi itu mempunyai induk babi itu tidak bisa lagi memberi anak-anaknya makan. Jadi induk babi itu melepaskan mereka ke dunia untuk bertahan hidup, mencari peruntungan. Ketiga babi kecil itu membuat rumah. Babi pertama ingin membuat rumahnya dari jerami. Dia menemu seorang pria yang membawa seikat jerami. Kata babi kecil dengan sopan, "Permisi, aku mau membeli jerami itu. Aku membutuhkan 53. Untuk dinding dan 41 untuk atap. Jadi yang kubutuhkan 94 jerami. Jadi yang dibutuhkan 94 jerami. Babi kecil itu sangat malas kerjanya tidur. Tidur. Barang-barang yang dibutuhkan, barang yang disukai yaitu adalah tempat tidur, bed, bantal, pillow, bantal biasa, lemari, wardrobe. Babi kecil yang kedua tidak ingin membuat rumahnya dari jerami. Dia ingin jadi dia berjalan saja terus dan dia menemukan seorang pria. Kata babi kecil dengan sopan, "Permisi, apakah Anda menjual kayu itu? Aku ingin membuat rumah. Aku membutuhkan 45 untuk dinding dan 33 untuk atap. Jadi yang kubutuhkan 78. Jadi yang dia butuhkan 78. Dan babi kecil yang kedua hidupnya sangat malas. Dia suka menonton televisi. Jadi barang-barang kesukaannya adalah televisi, sofa,
berlengan. Bahasa Inggrisnya apa? Armchair. Armchair. Jam. Apa? Bahasa Inggris. Clock. Coba ucapkan. Clock. Dan adik bungsunya tidak memikirkan ide-ide seperti kakak-kakaknya. Dia ingin membangun rumah dengan batu bata. Dia berjalan terus dan dia menemukan seorang pria yang membawa segerobak batu bata. Kata babi kecil dengan sopan seperti yang dikatakan ibunya. Permisi, apakah Anda ingin menjual batu bata itu agar aku membangun rumah? Kata babi kecil. Taman begini. Di mana ini akan diletakkan? Babi kecil melihat sekeliling. Di sana. Aku membutuhkan 61 untuk atap untuk dinding dan 3 untuk atap. Yang kubutuhkan 9 yang kubutuhkan 90 bat. Yang dia butuhkan 95 batak. Dan babi bungsunya suka rajin. Dia suka memasak. Kompor, alat-alat masaknya. Kompor, kanggo masak. Kulkas, kanggo nyimpan sayuran. Teko, kanggo wadah cai. Panci, kanggo ngamasak cai. Kanggo ngamasak sop. Piring, kanggo nyimpan makanan. Gelas, kanggo minum. Sendok, kanggo nyendok makanan. Teh, wajan, kanggo ngagoreng endok. Kanggo ngamotong makanan. Dan rumah. Dan pada malam hari rumah jerami dan yuk sudah selesai. Dan rumah bata baru saja berdiri di atas. Dan kakaknya mentertawai adik bungsunya. Kata kakaknya begini, kau konyol adik, membuat dari batu. Dan pada malam hari
pada berapa hari rumah bata itu selesai. Dan datanglah serigala yang mengikuti jejak dan mencium dia melihat rumah babi yang ke satu. Dia berjalan dan dia mencium ada bau babi. Dia mengetok pintu. Kata serigala, buka pintunya babi kecil, biarkan aku masuk. Kata babi kecil melihat cakar besar. Kata babi kecil, tidak, aku tidak akan membuka pintunya. Dan serigala merasa sebel. Dia menunjukkan giginya yang sangat tajam dan menembuskan napasnya, dan rumah jerami itu hancur. Babi kecil itu lari ketakutan. Dia lari ke rumah babi kedua. Kata serigala pun datang. Babi kecil datang, bukalah pintu, biarkan aku masuk. Serigala. Dan salah satu adiknya kakaknya, jangan buka pintunya, ada serigala di luar. Dan babi kedua melihat cakar besar. Kata babi kedua, tidak, aku tidak akan membuka pintunya. Aku tidak ingin ada serigala masuk ke rumahku. Karena serigalanya sebal, dia menarik napasnya dan menunjukkan giginya yang tajam. Dan dia menarik napasnya dan menghancurkan rumah babi kecil kedua. Dan mereka kabur ke rumah babi kecil ketiga. Kata serigala, babi kecil buka pintunya. Babi kecil buka pintunya, atau tidak biarkan aku masuk, atau tidak kuhancurkan rumahmu. Babi kecil yang ketiga melihat ada cakar besar. Kata babi kecil ketiga, tidak, aku tidak akan membuka pintu. Dan merasa sebal, serigala menarik napasnya dan menunjukkan gigi tajamnya. Dia pun menembuskan napas dan tidak bisa hancur. Dan dia punya ide untuk masuk ke cerobong asap. Dan babi kecil itu menyalakan tungku perapian. Dan serigala memasuki tungku dan ekornya kebakar. Dan babi kecil
berkata, pokoknya mencium bau gosong. Tapi serigala itu dia turun semakin dalam dan dia merasa ekornya kebakar. Ekornya pun kebakar. Dan kata babi kecil dan babi-babi kecil itu dan serigala lari dan babi kecil itu senang. Dan mereka sudah hidup bahagia. Selesai? Selesai. Apa pesan moralnya dari cerita ini? Apa pesan baik yang ingin disampaikan dari cerita ini menurut Sally? Bukan itu Sally. Sally kan malas. Apa nak? Jangan suka malas. Jangan suka malas. Oke, jangan malas. Kayak babi berapa yang malas? Babi kedua sama babi ke-1. Biar jadi anak yang rajin seperti babi keberapa? Seperti babi ketiga. Berarti babi ketiga sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa nih? Kedua atau ketiga? Keberapa? 1. Ke-1. Yakin? Pertanyaan Misos kan, apakah babi kecil ketiga ini sudah mengamalkan sila Pancasila kedua atau ketiga? Apa bunyi sila Pancasila kedua, Sally? Sally, bunyi sila Pancasila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau yang ketiga apa? Tadi nge-lag apa? Ulangi lagi. Kalau sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, berarti kalau biar jadi anak yang rajin, tidak malas, berarti mengamalkan sila keberapa? Kedua apa ketiga? Kedua. Oke, Sally. Sally, kalau produkmu mana? Coba, kamu membuat apa produknya? Ceritakan seperti Ardi ya. Membuat rumah. Oke. Wah, terlalu dekat menutupi kamera sayang. Coba baca dulu, nanti kamu ceritakan ya. Boleh dibantu mama pegangin juga nggak apa-apa. Tapi sekarang Sally bacakan dulu deh kertasnya. Apa masalah Gini saja, karena kita kan terhalang waktu, Sally jawab ya. Apa permasalahan yang Sally temukan di dalam cerita tersebut? Apa Sally? Coba jawab. Tulisan Sally apa? Nomor 1. Jahat menghancurkan rumah babi ke-1 dan kedua. Oke, sekarang apa ide yang bisa Sally pikirkan agar babi-babi kecilnya lebih aman dari serigala jahat? Idenya apa, Sally? Yang dipikirkan Sally? Membuat rumah. Membuat rumah dan apa lagi? Ada? Membuat rumah dari batu bata. Oke. Sekarang kita mencari solusi ya. Apa yang Sally buat untuk membuat 3 babi kecil itu tetap aman nih? Yang sedang dibuat produknya apa sama Sally? Contohnya. Rumah. Rumah. Oke, rumah ya yang lebih aman lagi ya. Nanti Sally ceritakan. Bahan-bahan yang kamu gunakan untuk membuat proyeknya apa Sally ini? Kardus. Dari kardus, ada lagi? Dari lem. Terus memakai lem, kardus, dan ada? Itu saja? Sudah. Oke. Siapa yang membantu Sally dalam buat proyek ini? Mama. Oke, sekarang Sally ceritakan
bagaimana biar lebih aman lagi. Nah, gimana ceritanya? Produknya ini gimana nih? Coba presentasikan. Bikin Nanti serigala datang lagi, terus biar aman gimana? gerbang. Oh, nanti dia melewati gerbang, nggak bisa. Terus? Dan membuat pintu dari besi. Terus, dia naik manjat-manjat, berhasil masuk ke halamannya Sally. Rumahnya bisa melindungi babi kecilnya nggak? Bisa. Kenapa? Karena pintu rumahnya tajam. Oh, tajam, setajam silet. Oke, berarti bangunan rumahnya kuat ya, kokoh ya. Jadi si serigalanya nggak bisa ganggu. Oke, sip. Terima kasih Sally. Sally, saat membuat produk ini, pertanyaan Misros juga sama untuk Ardi, karena Misros lupa tanya tadi. Sally, ketika kamu bikin rumah-rumahan ini kan dibantu sama Mama, berkolaborasi, kerjasama. Berarti Sally itu sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa nih ketika bekerja sama membuat rumah-rumahan ini? Sila kedua atau ketiga? Tiga. Kalau Sally keberapa? Sila kedua apa sila ketiga ketika bekerja sama akhirnya bisa membuat rumah-rumahan? Kalau Ardi sila keberapa? Sally kedua. Kalau Ardi? Tiga. Oke, jawabannya sudah dikunci sama Miss Ros ya. Oke, thank you. Terima kasih Sally untuk presentasinya. Sekarang ke Josafat. Are you ready? Setelah itu penutup Jessica ya, dongengnya ya. Jessica posisi kameranya landscape. Lihat Jessica. Semua temannya posisinya kameranya landscape jadi bisa masuk semua. Silakan Josafat. Pakai auto rotate. Jadi Jessica kameranya akan posisinya penuh. Kalau gini malah Jessica miring gini. Coba ada di bagian pengaturan auto rotate. Di bagian pengaturan biasanya ada auto rotate gitulah. Sambil nunggu Jessica, Josafat silakan bercerita ya. Kalau susah nanti nggak apa-apa, begitu juga nggak apa-apa. Silakan Josafat. Masih di mute ya nak, silakan bercerita Josafat. Sapa dulu ya. Halo teman-teman, nama saya Josafat. Saya akan mendongeng cerita tiga babi kecil dan serigala jahat. Suatu hari ada induk babi yang mempunyai 3 anak. Tidak kedengaran. Kurang kencang Jos. Yuk, semangat Josafat. Ayo, pasti bisa. Yuk. Mereka sudah ada besar, jadi ibunya membebaskan mereka ke dunia. Mereka pun mulai pergi.
Baik tersebut berpaut oleh bapak yang membawa jerami. Ia sambil meratakan bakal oleh bapak menjual ternyata bapak itu setuju dan menjualnya. Ia pun mengembangkan modalnya. Ia membutuhkan 50 untuk anak dan 41 untuk bininya. Jadi kesukaannya adalah barang-barang kesukaannya adalah bed, bantal komputer, guling pillow, di sana ininya bantal pillow, guling komputer, selimut, blanket, lemari papan, kamar, sampai di bawah pun juga semua. Ia ingin membuat gambarnya terbuat dari kayu dan ia bertemu bapaknya membawa kayu. Ia pun bertanya, permisi bapak, apa boleh bapak menjual kayu bapak? Bapak itu setuju. Menjualnya. Ia menyentuh perlengkapannya, apa perlu emas, kipas baru, dan 30 kipas untuk bininya. Barang-barang kesukaannya adalah Bapak tidak mau membangun rumah seperti kakak-kakaknya. Dia ingin membuat rumah yang kokoh. Dia pun berjalan. Ia pun bertemu bapak yang membawa berbagai seperti batu bata. Ia pun menjelaskan oleh bapak itu setuju dan menjualnya. Ia pun menjualnya.
dia membutuhkan untuk kepentingan barang-barang kesukaannya adalah pulpen, stiker, kalau menanam untuk memasang sayur. Padi menanam mata. Kamus menanam mata cai. Dia menggunakan uang. Katel,
melihat cahaya yang gelap. Dia pun menyerah. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak akan membukakan pintu. Setelah itu pun marah dan menarik lampunya dan menghancurkan rumah bayi pertama. Dan serigala itu pun ingin memakannya, tetapi bayi itu pun menolak. Dia pergi ke ruangan kakaknya yang kedua. Dia pun masuk ke rumah kakaknya dan menutup pintunya lagi. Bayi mengatakan, "Jangan buka pintu, di luar ada serigala." Serigala membaca lari bayi itu, tetapi tidak terlihat. Dia pun menuju ke rumah. Di rumah kayu ada bayi dua. Dia pun ingin memakannya. Dia bilang, "Ini bayi kecil bukan itu." Malam itu bayi kedua itu melihat ke lubang sembunyi. Dia pun bilang, tidak, 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 aku tidak mau membuka pintu. Dan serigala itu marah. Dia menarik lampunya dan menghancurkan rumah kayu. Bayi dua dan satu berlari-lari dan ke rumah batu bata. Dan serigala pun menolak, ingin memakannya. Dia menuju ke rumah ada 3 babi. Dia pun meminumnya sampai berkali-kali, tetapi tidak roboh. Dia pun lelah dan ingin istirahat sebentar. Sambil berpikir, setelah dia tidak lelah, ia istirahat. Ia istirahat sebentar. Tiba-tiba ketika serigala itu masuk ke dalam rumah babi ke-1 dan ke-2 dan ke-3 memiliki perhatian. Serigala makin menurun dan merasa ekornya hangat. Dia pun saking laparnya ia turun. Dia pun mencium ekornya tergosok. Rupanya ekor serigala itu terbakar. Dan serigala itu pun lari. Tidak akan kembali lagi. Dia lari ke hutan dengan ekornya yang terbakar. Udah? Pesan moralnya apa? Apa pesan moral dari cerita tersebut? Pesan baik. Apa nak? Tidak boleh
Tidak boleh jadi anak pemalas. Oke, sama kayak anak-anak yang lain. Ya, berarti kalau menurut Yosafat sendiri ada pesan moral lagi nggak dari cerita tersebut? Apa pesan baik yang ingin disampaikan dari cerita tersebut? Oke, tidak boleh pemalas ya, nggak apa-apa. Itu pengamalan sila keberapa, Yosafat? Sila kedua apa sila ketiga? Tidak, jadi anak yang rajin, tidak boleh malas, itu pengamalan sila keberapa? Kedua apa ketiga menurut Yosafat? Pertanyaan Misos, sila kedua apa sila ketiga? Oke, jawabannya. Sekarang Yosafat, apa yang Yosafat buat untuk membantu tiga babi kecil tersebut lebih aman lagi dari serigala jahat? Membuat dari. Oke, seperti apa? Ini ada batu. Terus talikan. Supaya serigala tidak bisa mengangkat. Terus setelah serigalanya ditangkap, diikat. Oke, coba dari kertasnya ya. Dari kertasnya jawab ya. Apa permasalahan yang Yosafat temukan dalam cerita tersebut? Babi kecil diganggu oleh serigala. Oke, apa ide yang dipikirkan oleh Yosafat agar babinya lebih aman? Menangkap serigala dengan jaring. Jadi apa yang sudah kamu buat? Jaring tadi ya? Tadi yang jaringnya ya? Oke, jaring penangkap. Oke, thank you. Bahannya apa sih Yosafat jaringnya tersebut? Jaring dari nilon. Dari nilon, oke. Lalu siapa yang bantu kamu dalam buat proyek ini? Siapa yang bikin? Daddy dan Mami. Oh, dibantu oleh Daddy and Mami. Sekarang pertanyaan Miss Rose. Ketika Yosafat saling kerjasama dengan Daddy and Mami, berarti Yosafat sudah melaksanakan pengamalan sila Pancasila keberapa? Kedua apa ketiga? Kedua. Kerjasama. Oke. Yosafat, itu dulu ya. Sekarang kita akan ke thank you untuk ceritanya. Kita akan masuk ke Jessica. Jessica, ketika kamu akan membuat jadi rotate itu, ada di pengaturan, turunkan ke bawah, yang suka ada hotspot, landscape, nah ada silent mode, itu geser, suka ada auto rotate. Ada power saving mode, assistive mode, do not disturb, personal hotspot, ada auto rotate. Diklik aja. Setelah diklik, diginiin, dia otomatis berubah gitu. Kalau udah diklik itunya. Ada nggak sih? Nah, sudah benar. Oh. Gitu ya. Ini penuh? Sudah penuh ya. Gampang kan? Siap ya Jessica ya? Jessica siap bercerita? Siap, Miss. Siap. Miss Rose berikan waktu untuk Jessica, berikan salam kepada teman-temannya dan kepada guru. 1, 2, 3. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Jessica. Saya akan menceritakan 3 babi kecil dan serigala jahat. Saya akan menceritakan 3 babi kecil dan serigala jahat. Pada suatu hari, ada seekor induk dan 3 anaknya babi kecil. Ibunya kesulitan memberi mereka makan. Nah,
Jika mereka sudah cukup dewasa, nanti mereka dilepaskan ibunya untuk ke dunia untuk mencari peruntungan. Babi pertama hidupnya malas. Dia sangat suka sekali tidur. Benda-benda kesayangannya yang ada di kamar tidur. Bantal, bahasa Inggrisnya a pillow. Dan bantal guling a bolster. Bahasa Inggrisnya selimut a blanket. Bahasa Inggrisnya tempat tidur a bed. Bahasa lemari pakaian wardrobe. Nah, babi kecil pertama ingin membuat rumah dari jerami. Ia jalan dan bertemu seorang pria yang membawa seikat jerami. Dan babi kecil pertama membilang, apakah Anda menjual jerami itu agar saya bisa membuat rumah? Oh, tentu bisa. Nah, untuk dindingnya, babi kecil pertama membutuhkan 53 ikat jerami. Dan untuk atapnya 41 ikat jerami. 53 ditambah 41 sama dengan 94. Nah, jerami membutuhkan jerami sebanyak 94. Babi kedua hidupnya juga malas. Benda-benda karena dia suka duduk terlalu lama di ruang tamunya dan suka nonton TV. Jadi benda kesayangannya di ruang tamu yaitu televisi, sofa, karpet, clock, armchair. Namun babi kedua tidak ingin membuat rumah dari jerami. Ia ingin membuat rumah dari kayu. Babi kecil kedua membutuhkan 45 untuk dindingnya dan untuk atapnya 33. 45 ditambah 33 sama dengan 78. Nah, babi ketiga ingin membuat rumah dari batu bata agar rumahnya lebih kuat. Nah, dia bertemu dengan seorang pria yang membawa gerobak batu bata. Dan babi kecil ketiga membilang kepada pria itu
Bisakah Anda menjual beberapa batu bata itu agar saya bisa membuat rumah? Oh, kata pria itu, oh tentu, di mana saya harus letakkan. Babi kecil melihat sebidang tanah bagus dan dia menunjuk ke sana. Untuk dindingnya, babi kecil ketiga membutuhkan 61 untuk bata dan untuk atapnya 34 bata. 61 ditambah 34 yang dibutuhkan babi ketiga adalah 95. Nah, karena babi ketiga ini sangat rajin, jadi benda-bendanya adalah seperti pesok, panci. Gunanya pesok kanggo Pesok untuk matang sayur, panci untuk merebus sop, sendok sama garpu untuk makan, teko untuk minum, katel untuk masak, gelas sama piring untuk makan sama minum, kompor untuk masak air, kulkas untuk nyimpan sayur, ran dan rumah Freddy. babi kedua belum disebutkan benda-benda kesukaannya. Babi kedua kesukaannya jam, bahasa Inggrisnya clock, sofa, television, armchair, carpet. Keesokan harinya datanglah serigala. Serigala itu datang ke rumah babi kecil pertama. Babi kecil serigala mencium ada bau babi dan dia mengetuk pintu rumah itu dan berkata, babi kecil, biarkan aku masuk. Tapi babi kecil pertama melihat cakar serigala yang tajam. Jadi ia menjawab, tidak, aku akan tetap di rumahku. Karena serigalanya merasa sebel dan kesal, jadi dia membilang, aku akan menarik napasku, menghembuskannya, dan menghancurkan rumahmu. Babi kecil pertama pun lolos dari
dari jebakan itu dan berlari ke rumah babi kecil kedua. Babi kecil kedua pun langsung menutup pintu sebelum serigala masuk. Terus serigala itu menemukan rumah babi kecil kedua dan serigala pun mengetuk pintu. Babi kecil, biarkan aku masuk, kata serigala. Tapi babi kecil pertama membilang kepada babi kecil kedua untuk tidak membukanya. Jadi ia menjawab, tidak, aku tidak membiarkan ada bulu serigala masuk. Karena serigala merasa kesal, jadi dia membilang, aku akan menarik napasku, menghembuskannya dengan sangat kencang. Dan akhirnya rumah mereka dengan gampangnya dirobohkan. Terus babi kecil kedua dan yang pertama dan yang kedua pergi ke rumah babi kecil yang ketiga, yang terbuat rumahnya itu dari batu bata. Serigala pun mengetuk pintu lagi. Babi kecil, biarkan aku masuk. Tapi babi kecil pertama dan kedua membilang kepada adiknya untuk tidak membukanya. Karena di situ ada serigala, jadi dia bilang. Jadi babi kecil itu menjawab, tidak, pergi kau dari sini, katanya. Terus dia bilang, aku akan menghembuskan rumahmu dan menghancurkannya. Berulang kali serigala itu menghembuskannya sangat kencang, tapi tidak bisa. Nah, serigala pun punya cara lewat dari cerobong asap. Babi kecil ketiga mendengar suara langkah kaki serigala di atapnya. Terus babi kecil ketiga memberitahu kepada kakaknya untuk memasang api di cerobong asap itu biar serigala tidak masuk. Dan serigala merasa ekornya hangat. Nah, karena dia sangat lapar, semakin ia menuruninya, semakin panas ekornya dan tercium bau gosong. Ternyata serigala itu ekornya terbakar. Dan setelah itu cepat keluar dari cerobong asap itu. Itulah cerita 3 babi kecil dan serigala jahat. Oke, pesan moralnya apa, Jessica? Apa yang disampaikan? Kecerobohan membawa kesengsaraan. Oh, kecerobohan membawa sengsara. Berarti jadi biar tidak ceroboh, kita itu harus mengamalkan sila Pancasila keberapa nih? Kedua atau ketiga biar tidak ceroboh? Kedua.
Jessica, kamu buat produknya apa, Jess? Bahan-bahannya dari karton, lem, gambar, pensil, tali plastik, karet. Coba dari pertama dulu ya. Apa permasalahan yang Jessica temukan dalam cerita tersebut? Ada masalah apa? Kecerobohan babi kecil. Yang pertama dan yang kedua membuat rumahnya dari jerami dan kayu sehingga serigala dengan gampang merobohkan rumah mereka. Oke, apa ide yang bisa kamu pikirkan agar babi kecil pertama kedua lebih aman dari serigala jahat? Membuat rumah babi yang lebih kokoh. Membuat jebakan supaya serigala tertangkap. Membuat jaring-jaring di sekitar rumah babi. Apa yang kamu buat? Jadi akhirnya kamu bikin apa? Dari ide-ide itu akhirnya kamu membuat apa? Oke, apa itu? Ini nanti ini dipasang di rumahnya. Itu sebagai apa? Nanti ini misalnya jadi daging. Nah, ini memancing serigalanya masuk. Nanti Mas, perangkap ya. Oke, membuat perangkap. Bahan-bahannya apa sih perangkapnya itu yang kamu buat itu? Oh, satu lagi apa? Kedua, dari tali plastik dipasang nanti di rumah babinya. Ditutupi jerami nanti pas serigalanya masuk. Wah, oke. Ya, sip. Idenya menarik sekali. Itu bahan-bahannya apa sih? Bahan-bahannya apa sih, Nak? Bahan-bahannya dari karton, lem, pensil gambar, pensil, tali plastik, karet. Oke, siapa sih yang bantu kamu dalam bikin proyek itu? Bapak. Oke, dari bantu ketika kamu dengan papa kerja sama, berarti kamu sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa nih? 2 atau 3? Kedua. Oke. Ya, Jessica. Sekarang berarti untuk kalian semua, terima kasih Jessica untuk penjelasan proyeknya. Nah, tadi Sally sudah menyebutkan jumlahnya dan juga Jessica. Berarti tinggal Ardi sama Josafat. Kalian berdua langsung hitung potret ya, biar ada penilaian matematika. Kalau Jessica sama Sally nanti dulu, ada pertanyaan yang lain. Sekarang untuk Ardi dan Josafat. Oke? Nomor satu, berapakah jumlah 53 jerami ditambah 41 jerami? Ayo dipotret. Berapa jumlah 53 jerami ditambah 41 jerami? Berapa, Di? 53 jerami ditambah 41 jerami. Ayo, cepat hitung. Berapa? Sebutkan. Sudah ada jawabannya belum? 53 ditambah 41. Berapakah jumlahnya? 54. Oke, Josafat sudah menjawab. Ardi berapa? 53 ditambah 41. Pensilmu potong, Nak. Queen, carikan pensil untuk Ardi. Cepat, kasihan dia. Tolong bantu. Sambil ngitung, 53 ditambah 41 berapa? Ardi, bisa nggak? Kebayang nggak? Pakai pulpen juga boleh. Emang di sekitarmu nggak ada pulpen, Di? Di tempat Pak Ian? Di belakang ada pulpen? Oke, Josafat dulu ya sambil nunggu Ardi ambil pensil ya. Josafat, nomor 2. Berapakah? Oh, sudah ada? Miss, adanya bolpen, Miss. Nggak apa-apa. Ayo, 53 ditambah 41 berapa, Di? Ayo, potret. 53 ditambah 41. Jumlahkan. Queen jangan di situ dulu.
harus lagi ujian, kuinnya di luar. Terima kasih atas bantuannya. Berapa, Di? Berapa? 64. 53 ditambah 41. Coba yang benar tulisnya. 53 ditambah 41. Berapa? Gak usah dimatikan kamera ininya, speakernya, biar nyala aja, biar langsung jawab. Oke, lewat dulu ya, Di. Sekarang yang kedua, Josafat dan Ardi. Berapakah jumlah 45? Tulis 45. 45 ditambah 33. Jumlahkannya ke bawah biar gampang. 45 tambah 33. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ardi nggak usah dimatikan kamera ininya, speakernya. Jawab. 45 ditambah 33. 80. Berapa, Jos? 51. Ardi berapa? 51. Kalau Josafat? 80. Oke, nomor 3 sekarang. Berapakah jumlah 61 ditambah 34? 61 ditambah 34. Berapa jumlahnya? Tumben. Ini tadi 61 ditambah 34, Jos. Ayo hitung sendiri, nggak boleh nanya. Ayo kotret sendiri. 61 ditambah 34. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, jumlahkannya. 68. Oke, pertanyaan soal cerita. Soal cerita. Semuanya, Jessica, Josafat, Sally, dan juga Ardi. Kotret, ya, kotret. Nomor 1. Sinta membawa 35 lembar kertas. 35. Tulis dulu 35. Nabila membawa 20 lembar kertas. Berapa jumlah kertas yang mereka bawa? 35 ditambah 20. Turunkan ke bawah caranya. 55. Miss. Oke, Jessica sudah jawab. Jessica sudah jawab. 55. Josafat berapa? Ardi berapa? 55. Josafat berapa? 75. Sally berapa? Berapa jumlahnya, Sally? 35 ditambah 20?
Ayo Sally, Mistress harus cepat ini, soalnya mau kelompok selanjutnya. Kalian sudah sangat lebih dari 1 jam. 1,5 jam loh kalian. Cukup gak sih buat bagi ya? Di mana ini enggak ada. Berapa Sel hasilnya? Sudah dihitung belum? Berapa Sel? 85. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Di toko ada 24 spidol. Tulis 24. 24 spidol warna biru. Lalu ada lagi 44 spidol warna hitam. Berapa jumlah spidol yang ada di toko buku tersebut? 24 ditambah 44. Ayo hitung. 24 ditambah 44. 68. Jessica sudah jawab. Siapa lagi yang mau jawab? 68. Yosafat sudah jawab. Siapa lagi yang mau jawab? 68. Ardi sudah jawab. 68. Sally sudah jawab. Oke. Baiklah, terima kasih. Tetapi yang boleh keluar Jessica, Yosafat, dan Sally dulu. Ardi jangan dulu keluar, di situ dulu ya. Thank you so much guys. Bye. Terima kasih.